Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada. Dari Geraha BK3S lantai 3 Salemba Tengah 51 Batavia Smart Channel memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi kembali hadir di tengah-tengah kita di situasi yang masih terpuruk dengan adanya wabah pandemi. Baik, semua pendengar kami dimanapun berada, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita. Beliau pasti sudah tidak asing untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Prof. Bambang Saputra. Apa kabar, Prof? Selamat siang. Iya. Salam jumpa kembali. Salam sehat. Salam sehat ya, Prof ya. Pokoknya kalau sudah ketemu Prof itu pasti auranya tuh pengen senyum. Beliau pasti bawa ketenangan buat kita. Setuju ya, teman-teman? Jadi untuk itu kami mohon tetap like, subscribe, kemudian jangan lupa komen juga untuk cerita-cerita informasi kita di ruang Batavia Smart Channel bersama profesor termuda kita ini, Profesor Milenial, Prof. yang sudah hadir selalu mendampingi kami, memberikan edukasi, informasi, dan selalu mengkomunikasikan informasi-informasi yang up to date pastinya. Nah, Prof izin berkaitan dengan informasi yang up to date, saya lepas masker dulu ya, Prof ya. Ya, kita sudah jaga jarak, sudah melaksanakan prokes ya, Prof. Dari tadi sudah cuci tangan juga. Kemudian pakai masker. Tapi jaga jaraknya ini bukan muhrim ini. Oh iya. Edisinya beda lagi nanti ya, Prof, yang bicara tentang itu ya. Oke. Jaga jarak dari 3M itu ya, Prof ya. Baik. Teman-teman sahabat Batavia Smart Channel, hari ini tuh hari yang istimewa. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya tadi, cuplikan informasi saja saya ceritakan di sini. Beliau adalah seorang pemerhati kegiatan sosial banget itu pakai Prof, karena barusan saja tadi di hari ini tepatnya berkaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya, Prof ya. Beliau hadir di Geraha BK3S lantai 3 di aula untuk memberikan donor darahnya juga, kemudian tetesan darahnya, kemudian juga mengajak kita mengedukasi dan memotivasi kita semua yang ada di sini. Prof, ceritain dong kira-kira bagaimana Prof menyikapi kegiatan hari ini, tepatnya dengan kepedulian kita. Ada wacana di luar sana, kita paham bahwa ya memang di tengah badai pandemi yang masih menghantam Indonesia sampai hari ini, tanpa terkecuali termasuk di ibu kota DKI Jakarta, tempat kediaman yang bagi kita harus nyaman, tentram, dan damai, tentunya dengan lingkungan sehatnya. Hari ini kita sebagai anak bangsa memberikan edukasi kepada para aktivis-aktivis sosial, para pegiat sosial, untuk menggerakkan masyarakat, anak-anak muda yang lebih utama, yaitu untuk melakukan donor darah. Mengingat setelah kita melakukan bincang-bincang dengan pihak PMI DKI Jakarta, ternyata DKI Jakarta itu sangat hampir defisit, kalau boleh dikatakan defisit darah, sehingga apalagi di tengah-tengah pandemi ini, tentu banyak masyarakat di luar sana yang tidak paham atau belum mengerti bahwasanya penularan COVID-19 itu ternyata tidak melalui transfusi darah. Oleh karena itu, tentu COVID-19 yang membadai Indonesia tidak menghalangi bagi seseorang untuk melakukan donor darah atau mendonorkan darahnya kepada PMI. Iya betul. Luar biasa ya, Prof ya. Jadi itu memang harus diedukasi, terutama untuk generasi milenial kita. Yang edukasi juga Prof milenial pasti nyambung lagi ya, Prof ya, dengan tata cara bahasa dan jadi di tengah-tengah pandemi COVID ini yang semakin menggila, tapi alhamdulillah pemerintah juga cepat tanggap dalam mengatasi dan mengentaskan pandemi COVID ini dengan beberapa aturan prokes, dengan vaksinasi programnya, baik yang lansia ataupun yang semuanya terukur,
sebagaimana diamanatkan undang-undang melindungi segenap warga negaranya. Tapi hari ini juga sumbangsih kita sebagai tokoh muda, sebagai anak-anak muda, yaitu bekerja sama dengan BK3S, dengan Karang Taruna yang ada di wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini terrealisasi. Kita mendonorkan darah, melakukan kegiatan sosial, dan bukan hanya kegiatan donor darah saja, tapi kita juga di samping itu memberikan bingkisan semacam sembako untuk orang-orang yang tidak mampu terdampak COVID-19, sehingga ya minimal meringankan dan sekaligus memotivasi para orang-orang kaya yang menggerakkan hatinya untuk melakukan satu kepedulian sosial. Apalagi di bulan ini adalah bulan donor darah sedunia. Mari kita tunjukkan, kita membaktikan diri kita melalui arena donor darah ini melalui PMI DKI Jakarta. Iya, betul Prof. Ya, teman-teman sekalian Batavia Smart Channel dimanapun berada dan mendengarkan kami, ya tadi seperti disampaikan Prof Bambang bahwa kegiatan tadi itu di samping kita juga mengakomodir terutama anak-anak muda ya Prof yang akan memberikan tetesan darahnya, mendonorkan darahnya. Ya alhamdulillah hari ini itu Karang Taruna DKI Jakarta banyak mensumbangsi, mengakomodir, menggerakkan masyarakat untuk mendonor darahnya di BK3S yang bekerja sama dengan PMI. Itu satu hal yang harus kita berikan aplusan, berikan tepuk tangan buat anak-anak muda yang sangat kreatif di tengah era pandemi yang membadai hari ini. Iya, luar biasa ya Prof. Kemudian di saat yang seperti ini juga, di situasi dan kondisi yang seperti ini juga, Prof Bambang hadir juga. Ya, tadi kita hadir dan memang kita saya rutin melakukan donor darah. Itu ada card reward dari sejak saya masih di Medan, kemudian pindah-pindah sampailah akhirnya di DKI ini. Ada rewardnya semua kegiatan donor darah yang kita lakukan di PMI. Alhamdulillah PMI saya lihat sangat baik dimanapun, baik di Medan, terutama di DKI hari ini di tengah-tengah pandemi kita undang untuk melakukan kegiatan donor darah. Mereka secara sukarela menanggapi dengan baik undangan kita untuk melakukan kegiatan sosial ini. Khususnya kita terima kasih juga kepada Ketua Umum BK3S yang telah ikut serta memotorin kegiatan ini, memberi semangat kepada anak-anak muda, khususnya kepada saya dan teman-teman yang ada di Karang Taruna DKI Jakarta. Iya, baik. Tapi yang pasti hari ini tadi saya melihat sosok yang berbeda dari seorang Profesor masih Bambang seperti yang dulu. Iya, jadi memang karena beliau itu adalah pegiat sosial, pemerhati sosial banget. Beliau merangkul adik-adik muda di Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta untuk ayo mari kita berbuat nyata di tengah pandemi yang melanda negeri tadi ini. Ada orang tunanetra, ada beberapa yang mendapat santunan. Semoga ini mengetuk para dermawan-dermawan DKI untuk turut andil dalam membantu secara sosial. Kalau tidak bisa menyumbangkan donasi darah, ya donasi rupiah pun nggak apa-apa gitu ya. Banyak adik-adik kita yang ingin berbuat, mungkin menyumbangkan pikiran dan tenaga, tapi butuh finansial, injection finansial untuk mereka bisa bergerak. Saya harap terketuk hati nurani kita di bulan donasi darah, peringatan Hari Donor Darah sedunia ini. Oke. Ya baik Prof, luar biasa. Kemudian tadi juga ada teman-teman dari disabilitas ya Prof disabilitas yang ikut hadir. Kemudian juga warga di sekitar kita. Iya, warga-warga di sekitar yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah lah, semoga ini berkesinambungan menjadi grand design, menjadi contoh bagi para yang lain. Tadi saya bilang mengedukasi bagaimana di era pandemi ini kita tidak berpangku tangan, tidak pasif tapi aktif tetap melakukan kegiatan sosial. Tunjukkan kita sebagai anak muda adalah penggerak, sebagai motor penggerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, mendongkrak roda sosial yang ada di DKI ini sehingga terciptanya satu tatanan sosial yang baik antara
sesama masyarakat di kota Jakarta yang sama-sama kita cintai. Iya, ini. betul. Prof, tadi saya sempat melihat Prof juga mendonorkan darahnya, kemudian Prof juga memberikan bantuan, menyerahkan bantuan paket sembako untuk mereka-mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kelurahan atau tempat Geraha BK3S ini sendiri berada. Kemudian untuk perwakilan dari anak-anak muda, kemudian pegiat sosial, relawan juga ada tadi yang hadir di sini, pastinya dengan prokes tetap kita laksanakan tadi. Kami ingin kira-kira Prof Bambang melihat apa sih yang menyebabkan atau yang mendasari sehingga selalu ingin mengajak berkegiatan sosial, kemudian mengajak terutama dari kalangan generasi muda yang kami tangkap Prof begitu concernnya untuk mengajak adik-adik muda begini, ini. ada beberapa faktor ya, minimal ada 2 hal. Pertama, melakukan satu kegiatan sosial dalam konteks religius, dipandang sebagai ibadah, dipandang sebagai perbuatan yang soleh, melakukan satu aktivitas sosial. Jadi aktivitas sosial sama dengan kesalehan sosial yang teraplikasi dalam wujud nyata keseharian kita. Kemudian dari sisi lain, aktivitas sosial itu adalah kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang terdampak COVID hari ini itu Masya Allah, sangat banyak di luar sana. Kita hanya bisa membantu sebagian kecil saja, rasanya sudah batin ini terpenuhi, apalagi bisa banyak. Oleh karena itu, hari ini kita memberikan edukasi, memberikan contoh supaya para dermawan-dermawan lain itu tergerak hatinya untuk juga turut serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, mengentaskan membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini supaya mereka tidak terlalu terbebani secara ekonomi. Itu saya rasa yang paling utama. Iya, dan insya Allah tadi nyampe ya Prof. Ya. Nyampe langsung ya, kepada. Semoga tersosialisasikan kegiatan ini. Bukan kita mau beria atau pamer. Dari dulu toh kita juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi kita tekankan di zaman pandemi ini coba lebih ditingkatkan lagi, tidak berpangku tangan. Oleh karena itu saya mengajak segenap para pemuda khususnya di DKI seperti konkretnya hari ini adalah para Karang Taruna anak-anak muda tadi menggerakkan masyarakat untuk berbondong-bondong mendonorkan darahnya hari ini. Target kita tidak banyak-banyak hari ini tadi cuman sekitar 200-an lah. Tapi bukan bilangan jumlahnya, tapi kepedulian sosialnya yang perlu dinilai. Niat tulusnya di tengah-tengah kesusahan ini tetap memberikan langkah dan solusi yang nyata bagi masyarakat DKI. Apalagi darah ini kan sangat sangat krusial, sangat defisit hari ini di DKI, tentu sangat bermanfaat. Barangkali kalau kita bicara amal sosial, bicara religius, mungkin pahalanya akan berlipat ganda. Cuman itu biarlah Tuhan yang menilainya. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik dan terus melakukan perbaikan untuk diri sendiri, untuk lingkungan kita, dan untuk bangsa ini. Oke, luar biasa. Kalau sudah berapi-api begini, beliau itu mengajak kita, memotivasi kita. Saya makanya terus kalau beliau ada waktu pasti kita culik hadir di ruang podcast kita. Ini karena pinter kali nih panitia nih, langsung belokkan saya langsung ini. belokkan ini tadi. Jadi Prof dari ruang sebelah, dari aula langsung kita giring ke sini, dan alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masih sempat mengedukasi kita, memberikan informasi dan langsung komunikasi dengan para pendengar Batavia Smart Channel dimanapun berada. Baik Prof, banyak sekali sebenarnya yang ingin kami tanyakan, kemudian banyak juga yang ingin kami minta Prof bantu kami untuk sharing, mengedukasi semuanya. Namun mungkin waktu juga yang terbatas, tapi saya yakin dan percaya kiprah gerak Prof yang luar biasa sebagai seorang pemerhati sosial, kemudian yang mengajak anak-anak muda calon pemimpin di masa depan. Betul ya Prof ya. Perlu kita tekankan bahwasanya kenapa para pemuda harus lebih aktif dalam melakukan aktivitas sosial.
Karena masa depan bangsa ini, masa depan negeri ini berada di pundak kita nantinya sebagai anak muda. Kalau tidak kita mulai dari hari ini terbiasa untuk kita melakukan aktivitas sosial kepada masyarakat Indonesia, mau kapan lagi, mau nunggu kapan dan kapan. Karena apa? Alam yang menseleksi dalam kehidupan kita, siapa yang kelak bakal jadi pemimpin-pemimpin bangsa di antara para pemuda hari ini. Tentu yang paling banyak melakukan kegiatan sosial kepada kemanusiaan. Barangkali itu hal yang sangat logis ya. Iya betul, waduh luar biasa Prof. Pantasan beliau itu adalah idolanya anak-anak muda di ranah kegiatan sosial kemasyarakatan. Idolanya ibu-ibu Iya. juga. Ibu-ibu juga pasti itu ya Prof ya. Iya. Jadi luar biasa. Terima kasih Prof untuk edukasi, informasi serta berbagi komunikasi, sharing, berbagi ilmu, berbagi kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Kami yakin dan percaya mudah-mudahan ya tulus dari seorang sebagai closing statement saya sampaikan kepada anak muda DKI Jakarta khususnya dan kepada anak muda Indonesia pada umumnya, mari kita melakukan hal yang terbaik. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah demi perbaikan bangsa ini. Kalau hari ini kita dapat menjadi penggerak melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi kemanusiaan, lakukanlah sebisa yang kita lakukan, karena di masa yang akan datang akan ternilai sebagai baktimu kepada negeri ini. Iya, baik, luar biasa Profesor Bambang Saputra. Terima kasih untuk bincang-bincang asiknya. Terima kasih juga untuk sudah memotivasi kami dan adik-adik kami di luar sana dari golongan generasi muda milenial ini untuk terus dan terus memberikan karya terbaik. Sekecil apapun itu diwujudkan dengan bentuk nyata seperti yang telah dilakukan adik-adik Karang Taruna di bawah pembinaan BK3S Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya bermitra dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Bapak yang sudah menggandeng mereka juga. Saja memberikan semangat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan itu semua tercatat sebagai ladang ibadah kita, ladang pengabdian kita bagi negeri yang amat sangat kita cintai ini. Sebagai pengabdian kita kepada bangsa yang kita cintai. Kepada Tuhan, semoga dinilai menjadi ibadah yang kelak dapat menolong kita untuk memasukkan ke surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Prof. Bambang Saputra. Dengan tidak mengurangi rasa hormat di sela kesibukan Bapak yang amat sangat panjang tersebut, Bapak sudah mengedukasi kami, mengedukasi adik-adik kita semua dari kalangan generasi muda untuk terus dan terus berkarya. Baik, kami tunggu Bapak. Di kesempatan lainnya, Bapak sebagai pemerhati sosial sekaligus pegiat sosial mengajak kami berkolaborasi di momen-momen berikutnya yang terus memotivasi untuk menjadi yang terbaik bagi negeri ini. Sekali lagi terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terakhir dari Geraha BK3S lantai 3 Salemba Tengah 51 Batavia Smart Channel hadir bagian dari negeri tiada hari tanpa pengabdian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.